Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para mahasiswa, saudara-saudara dimanapun berada. Selamat bergabung kembali pada mata kuliah praktek ibadah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai toharoh. Tentunya saudara-saudara para mahasiswa sudah tahu apa artinya toharoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Islam mengatur bagaimana cara membersihkan diri pada saat melaksanakan ibadah. Seperti yang kita kenal dengan istilah toharoh atau bersih dari kotoran, baik kotoran yang tampak maupun tidak tampak. Adapun kotoran yang terlihat, yang materinya atau zatnya dapat dilihat, itu namanya najis. Tetapi ada kotoran yang tak tampak, tidak terlihat zatnya, tetapi dia kotoran yang harus dibersihkan, yang disebut dengan istilah hadas. Nah, dalam pertemuan ini kita akan bahas mengenai najis dan hadas. Pertama, kita akan membahas mengenai najis. Nah, seperti disampaikan tadi bahwa najis itu merupakan kotoran yang tampak, bisa dilihat zatnya, materinya, bendanya, dan baunya pun dapat dicium oleh panca indera kita. Islam membagi najis atau kotoran ini dalam 3 tingkatan. Yang pertama, kita mengenalnya dengan sebutan najis mukhaffafah, najis ringan. Kemudian yang kedua disebut dengan najis mutawassithah, najis pertengahan. Kemudian yang ketiga najis mughalladzah atau najis berat. Baik, sekarang kita lihat macam-macam najis tersebut. Pertama, najis yang ringan, ya, najis mukhaffafah. Apa saja benda-bendanya atau najis apa saja yang termasuk dalam golongan najis mukhaffafah? Hanya satu, ya, yaitu kencing bayi laki-laki. Ya, para ulama menyepakati yang termasuk dalam najis ringan adalah kencing bayi laki-laki, ya, yang belum mengkonsumsi selain daripada ASI atau air susu ibunya. Selama bayi tersebut belum mengkonsumsi nasi, belum mengkonsumsi buah atau makanan-makanan atau minuman lain selain daripada air susu ibunya, maka kencingnya digolongkan pada najis ringan. Nah, bagaimana cara menghilangkan najis ringan supaya dia menjadi suci? Ketika najis ringan ini menempel pada tubuh kita atau pakaian kita atau peralatan yang akan kita pakai untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, dia harus dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan cara yang sangat praktis, ya. Cukup ambil air, bersihkan ke benda, tangan kita, kaki kita, atau baju atau kain atau tempat sejadah atau tempat alat-alat yang kita pakai untuk sholat. Bersihkan, lalu dilap. Selesai. Maka benda atau anggota tubuh kita yang terkena najis tadi sudah suci. Kita boleh melaksanakan
sholat. Kemudian yang kedua, tingkatan najis kotoran yang kedua adalah najis mutawassitoh, najis pertengahan. Apa itu najis atau kotoran pertengahan? Misalnya kotoran manusia, kotoran hewan, bangkai, ya, bangkai hewan, bangkai manusia, muntah, ada lagi darah, nanah, dan lain-lain. Nah, itu yang termasuk dengan najis mutawassitoh, pertengahan. Bagaimana cara menghilangkan najis pertengahan ini? Dengan cara membasuh, tentu menyiram dengan air, lalu dibasuh hingga bersih, hingga hilang zatnya, hingga hilang warnanya, hingga hilang baunya. Pastikan tiga-tiga ini harus bersih, barulah dia bersih dan sah untuk dibawa sholat. Nah, kemudian najis tingkatan yang paling berat yaitu najis mughalladzah, najis berat. Nah, apa itu najis berat? Yaitu segala sesuatu yang berasal dari dua hewan ini, ya. Dua hewan, yaitu anjing dan babi. Misalnya kotorannya, kencingnya, darahnya, muntahnya. Nah, itu semua termasuk dalam najis berat. Bagaimana cara membersihkannya supaya dia suci? Supaya ketika dia menempel di anggota tubuh kita, di pakaian kita, atau di peralatan tempat kita akan melaksanakan sholat, supaya dia bersih. Untuk najis berat ini khusus cara mensucikannya, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali basuh, tentunya dengan air 7 kali. Salah satu dari 7 air itu harus dicampur dengan debu atau tanah, ya. Yang 6 kalinya itulah membersihkan. Terserah di posisi mana, yang pasti dia bukan yang terakhir, ya kan? Dia adalah siraman bersih, sehingga dia sudah bersih najis berat ini. Nah, itulah macam-macam najis dan cara membersihkannya yang diatur dalam fiqih untuk menjadikan kita bersih dari najis, baik najis ringan mukhaffafah, najis pertengahan mutawassitoh, najis berat atau najis mughalladzah. Nah, berikut kita bahas mengenai hadas. Nah, kalau najis itu adalah kotoran yang berbentuk, ada zatnya, ada materinya, bisa dilihat, ya, bisa disentuh, bisa dirasakan baunya. Tetapi kalau hadas, dia adalah kotoran yang harus dibersihkan ini dalam diri kita. Tapi dia tidak berbentuk, tidak tampak, namun dia harus dibersihkan. Nah, hadas ini terbagi kepada dua. Yang pertama disebut dengan hadas kecil atau hadas asghar, hadas kecil, ya. Yang kedua hadas akbar atau hadas besar. Nah, adapun hadas kecil ini adalah kondisi atau hal-hal yang menyebabkan kita tidak dalam keadaan bersih atau dalam keadaan berwudu. Untuk menghilangkan hadas kecil, kita harus mengambil wudu. Kapan kita berhadas kecil? Saat kita tidak dalam keadaan berwudu. Nah, ketika melaksanakan ibadah, kita harus mengambil wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Apa saja yang menyebabkan kita berhadas kecil? Itulah dia hal-hal yang menyebabkan wudu kita batal. Misalnya kita tidur, bangun tidur berarti kita sedang dalam keadaan hadas kecil, maka tidak boleh melaksanakan ibadah seperti sholat, ya kan, tawaf kalau haji.
Selebihnya itu boleh. Baca Al-Quran ya boleh tidak dalam keadaan berwudu, tetapi lebih bagus kalau kita berwudu. Kemudian saat kita dalam masjid ya, sekalipun boleh tanpa wudu, tetapi lebih bagus kita harus berwudu. Nah, kemudian kapan lagi? Saat kita berpuasa. Puasa boleh sah tanpa wudu ya, tetapi lebih bagus seandainya kita berwudu. Nah, tidak dalam keadaan hadas kecil. Untuk menghilangkan hadas kecil ini adalah dengan cara berwudu. Ya, dengan kita berwudu saja hadas kecilnya sudah suci, sudah bersih. Boleh kita sholat, boleh kita ihram, boleh kita tawaf. Kemudian hadas yang kedua adalah hadas besar. Nah, hadas besar ini mewajibkan kita untuk mandi wajib. Nah, kita tidak boleh melaksanakan ibadah-ibadah tertentu dalam keadaan hadas besar, yang mewajibkan, mensyaratkan kita harus bersih dari hadas kecil. Juga secara otomatis kita harus bersih dari hadas besar. Apa saja yang menyebabkan kita berhadas besar? Nah, tentu saudara-saudara sudah tahu ya, tapi kita mengulang untuk penguatan. Hadas besar itu ada 3. Pertama, karena junub. Junub itu karena mimpi basah atau karena melakukan jima, hubungan suami istri. Kemudian apalagi? Keluar sperma atau mani. Nah, itu hadas besar yang disebut dengan junub, yang menyebabkan dia harus mandi junub sebelum melaksanakan ibadah. Kemudian hadas besar yang kedua karena haid untuk perempuan ya. Haid ini rutinitas bagi perempuan sejak dia mengalami masa subur ya, masa haid. 3 hari, 4 hari, 5 hari, 7 hari ya. Nah, setelah berhenti darah haidnya, dia harus membersihkan dirinya dari hadas besar dengan cara mandi wajib. Kemudian hadas besar yang ketiga apa? Karena nifas. Ini bagi perempuan yang melahirkan. Perempuan setelah melahirkan dia mengalami pendarahan ya, namanya darah nifas. Bisa 10, 20, maksimal 40 hari perempuan yang mengalami nifas. Setelah darahnya berhenti, darah nifasnya berhenti karena melahirkan atau karena keguguran ya, maka untuk menghilangkan hadas besarnya dia harus melaksanakan mandi wajib. Jadi ada 3 macam-macam hadas besar ya. Ya, hadas besar karena junub, hadas besar karena haid bagi perempuan, hadas besar karena nifas bagi perempuan yang melahirkan. Orang yang non-muslim ketika dia masuk dalam Islam, maka dia saat dia non-muslim dia dalam keadaan hadas besar. Maka saat dia memeluk atau masuk ke dalam Islam, dia harus mensucikan dirinya dari hadas besar. Dia harus mandi wajib. Nah, apa saja yang tidak boleh dilaksanakan oleh orang yang sedang dalam keadaan hadas besar? Yang pertama adalah semua ibadah yang mensyaratkan dia suci dari hadas kecil, otomatis dia juga harus suci dari hadas besar, seperti sholat ya. Orang yang sedang hadas besar tidak boleh melaksanakan sholat apapun ya. Kemudian orang yang sedang berhadas besar tidak boleh melaksanakan tawaf ihram bagi orang yang umroh atau melaksanakan haji ya. Kemudian apalagi yang tidak boleh? Orang yang sedang hadas besar memegang Al-Quran
Nah, orang yang berhadas besar tidak boleh memegang Al-Quran atau membaca Al-Quran ya, dengan memegang Al-Quran. Tetapi dalam hal membaca saja tanpa memegang Al-Quran, ini ada bermacam-macam pendapat ya. Ada yang membolehkan sekedar baca tanpa menyentuh Al-Quran, tapi ada pendapat ulama memang tidak boleh membaca atau menyentuh, tidak boleh saat dia berhadas besar. Tetapi dalam hal hadas besarnya adalah karena haid atau nifas, bukan karena junub ya, ini ada perbedaan, terutama mengenai baca dan memegang Al-Quran. Sebagian ulama melarang orang yang hadas besar apapun jenisnya, baik karena junub, baik karena haid, baik karena nifas, tidak boleh memegang dan membaca Al-Quran. Tetapi ada ulama yang membolehkan ya, beberapa golongan ulama membolehkan sekedar baca saja boleh, membaca saja boleh ya, tanpa menyentuh Al-Quran. Tapi dalam hal menyentuh Al-Quran itu sepakat semua tidak boleh, baik karena junub, baik karena haid, baik karena nifas. Tidak boleh memegang dan membaca Al-Quran. Tetapi ada ulama yang membolehkan ya, beberapa golongan ulama membolehkan terbaca saja boleh, membaca saja boleh ya, tanpa menyentuh Al-Quran. Tapi dalam hal menyentuh Al-Quran itu sepakat semua tidak boleh, baik karena junub, baik karena haid, baik karena nifas. Memegang Al-Quran dengan sengaja kecuali terpaksa ya, terpaksa. Nah, kemudian dalam hal berdiam di masjid, kalau hadas besarnya karena junub, itu semua sepakat, tidak ada perbedaan. Setiap orang yang junub, laki-laki maupun perempuan, tidak boleh berdiam masjid, kecuali hanya karena darurat ya. Kalau sekedar hanya berdiam tidak boleh. Tetapi orang yang haid, wanita yang haid, itu ada ulama, beberapa ulama yang membolehkan. Kalau ada keperluan boleh berdiam di masjid, kecuali iktikaf ya. Berdiam di masjid boleh, seperti menghadiri pengajian, atau karena mengalami kelelahan yang luar biasa, ngantuk yang luar biasa, tidak ada tempat lain selain daripada masjid. Nah, wanita yang haid diperbolehkan. Kemudian orang yang haid, sebagian ulama membolehkan dia membaca Al-Quran sambil memegang Al-Quran, tapi Al-Qurannya itu tidak utuh, hanya Al-Quran saja, tapi dia sudah berupa tafsir, misalnya tafsir Al-Maraghi, tafsir Ibnu Katsir, karena dia tidak lagi Al-Quran utuh, tapi dia sudah merupakan karya, hanya tafsir, maka itu boleh dipegang oleh wanita yang haid. Kita lanjut masuk kepada benda-benda yang dapat digunakan untuk bersuci ya, bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Bersuci dari najis dan hadas yang utama, yang pokok adalah dengan menggunakan air. Nah, air ini ada beberapa macam. Ada air yang suci dan juga mensucikan. Nah, ada jenis airnya suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian ada jenis air mutanajis atau air yang bernajis ya, air yang kotor. Kemudian ada namanya air makruh. Makruh digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kelima ada jenis air namanya musta'mal. Musta'mal itu artinya air yang sudah digunakan ya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita lihat jenis air yang suci dan dapat mensucikan. Airnya suci, boleh diminum ya, boleh dikonsumsi, dan juga bisa digunakan untuk bersuci seperti berwudu dan mensucikan najis ya, mandi. Seperti apa dia? Air hujan, kemudian salju. Salju juga boleh.
Kemudian air sungai, air laut, dan air mata air. Air mata air yang mengalir, sumber air ya. Nah, ini jenis-jenis air suci boleh dikonsumsi dan boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian ada air suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci, boleh dikonsumsi tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Misalnya air teh. Kemudian kopi, ya, susu. Nah, ini bendanya suci, dapat dikonsumsi, halal, tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Kita lihat yang ketiga, air mutanajis. Air mutanajis asalnya dia adalah air bersih, tapi karena dia tercemar oleh kotoran, oleh najis, sehingga dia tidak lagi dapat digunakan untuk bersuci. Apa ukurannya air mutanajis ini? Ada beberapa standar ya, ulama telah membuat standar kapan air tersebut dapat dikategorikan sebagai air mutanajis, yaitu air yang tercemar ya, berubah warnanya ya, berubah baunya, berubah rasanya. Nah, itu standarnya ya. Standar umumnya air mutanajis adalah air yang tadinya suci tapi dia tercemar oleh kotoran sehingga warnanya berubah, baunya berubah, rasanya berubah. Nah, yaitu salah satunya pun dia tetap menjadi air mutanajis, tidak boleh digunakan untuk cuci. Kemudian air makruh. Air makruh itu apa? Dia sebenarnya suci, dapat dikonsumsi, tapi makruh atau kurang baik digunakan untuk bersuci. Namun dia boleh ya, pada saat mungkin sangat darurat ya, tidak ada air yang suci mensucikan, tapi ada air makruh seperti air rebusan. Air yang dipanaskan baik dengan api, dengan listrik, atau dengan matahari. Dia menjadi panas, lalu dia dingin. Nah, boleh digunakan bersuci, tapi hukumnya makruh ya. Kalau masih ada air yang suci, usahakan mendapatkan air yang suci. Tapi dalam kondisi mungkin memaksa, maka boleh digunakan air yang makruh ini. Kemudian yang kelima adalah air mustakmal. Air mustakmal ini artinya air yang sudah digunakan, seperti digunakan untuk berwudu, digunakan untuk mandi. Nah, air mustakmal ini sebenarnya ada perbedaan pendapat ya. Sebenarnya kalau bisa dihindari, hindari menggunakan air mustakmal bekas wudu, bekas mandi untuk digunakan bersuci kembali. Sebagian ulama melarang, tidak syah digunakan untuk berwudu atau untuk mandi. Misalnya Imam Syafi'i ya, tidak boleh. Tetapi sebagian ulama membolehkan mustakmal ini untuk bersuci kembali, karena Rasulullah pernah menggunakan bekas wudu Aisyah, beliau berwudu lagi. Bekas mandi Aisyah, beliau mandi lagi ya. Nah, konteksnya mungkin yang harus diteliti seperti apa. Rasulullah kapan, dalam kondisi apa Rasulullah menggunakan air bekas wudu Aisyah, beliau wudu lagi. Air bekas mandi Aisyah, beliau mandi lagi. Konteksnya seperti apa? Perlu lebih dipahami. Mustakmal ini untuk bersuci kembali, karena Rasulullah pernah menggunakan bekas wudu Aisyah, beliau berwudu lagi. Bekas mandi Aisyah, beliau mandi lagi ya. Nah, konteksnya mungkin yang harus diteliti seperti apa. Rasulullah kapan, dalam kondisi apa Rasulullah menggunakan air bekas wudu Aisyah, beliau wudu lagi. Air bekas mandi Aisyah, beliau mandi lagi. Konteksnya seperti apa? Perlu lebih dipahami. Saat kondisi tertentu boleh, tapi kalau masih ada air lain, silakan gunakan air yang suci lagi mensucikan. Baik, itulah macam-macam air. Kemudian kita masuk kepada istinja ya. Istinja itu artinya membersihkan kotoran ya, membersihkan najis yang ada zatnya atau bendanya. Alat yang dapat digunakan untuk beristinja seperti kita habis buang air kecil ya, habis buang air besar atau hajat. Nah, benda apa yang dapat digunakan? Pertama, dia ada benda padat ya.
Kemudian yang kedua ada benda cair. Tetapi selagi ada benda cair, ya gunakan benda cair. Itu lebih afsod dan lebih utama. Asalnya adalah benda cair, yaitu air. Air yang tadi air suci lagi mensucikan. Ya, air hujan, air sungai, air danau, air laut, air mata air. Ya, air sumur. Nah, itu air yang utama. Tetapi ketika air itu tidak ada benda-benda padat yang dapat digunakan untuk bersuci. Misalnya apa? Batu, ya. Batu, kulit kayu, daun, beberapa daun yang kasat, ya. Nah, ini dapat digunakan untuk menghilangkan kotoran, najis, dan dia sah, bersih, ya. Ketika tidak ada air. Batu, kita buang air kecil, tidak ada air, boleh digunakan batu. Atau tidak boleh menggunakan air pada kondisi-kondisi tertentu karena luka, karena demam, sakit, gitu ya. Boleh batu, boleh daun yang kasar, kemudian boleh juga kulit kayu. Yang tidak boleh tulang dan kuku. Nah, itu tidak boleh, ya. Kemudian benda cair, itulah dia air tadi yang kita lihat, ya. Ada yang asli, pokoknya adalah air suci lagi mensucikan. Kemudian ada air makruh, dalam kondisi-kondisi tertentu boleh digunakan air makruh untuk bersuci. Kemudian air mustakmal, ya, walaupun tidak dianjurkan, mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu air mustakmal dapat digunakan untuk bersuci. Nah, demikian pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.